Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasya Gibran dari jurusan Psikologi yang di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang mahasiswa anti korupsi untuk memenuhi tugas Bapak Insinyur Abrianto Magister Manajemen selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Nah guys, sebelum itu pasti kita harus tahu kan definisi dari korupsi itu apa? Nah, definisi dari korupsi itu suatu tindakan yang tidak jujur atau penyalahgunaan hal seperti jabatan, keuangan. Nah, keuangan ini bisa berupa dari keuangan perusahaan, keuangan organisasi, maupun keuangan yayasan yang bertujuannya itu untuk kesenangan pribadi. Nah, ada juga nih korupsi menurut hukum. Nah, kalau misalkan korupsi menurut hukum itu adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, pasti kalian mikir nih, kenapa korupsi itu juga merugikan negara? Nah, korupsi itu juga bisa merugikan negara, guys. Karena banyak rakyat akan mengalami kemiskinan dan itu banyak merugikan negara. Karena kan korupsi itu sifatnya sangat pribadi ya. Nah, dan juga dampak dari si korupsi ini adalah akan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkannya kemiskinan masyarakat, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Nah, ketimpangan itu kayak ketidakseimbangan pendapatan seseorang. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada undang-undang tentang tindak korupsi. Ada UU nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, bunyi pasalnya itu adalah barang siapa melakukan tindak korupsi yang dimaksud pasal 1 ayat 1 sub A, B, C, dan E dan ayat 2 undang-undang ini dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, UU ini itu membahas tentang merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, sanksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, lanjut ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, pasal ini pasal ini itu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Penjelasannya mengenai definisi dan pengertian yang digunakan dalam undang-undang ini. Di dalamnya mencakup definisi tentang pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan. Penyebab adanya korupsi di Indonesia. Nah, penyebab adanya korupsi di Indonesia yang pertama itu memiliki sifat yang selalu kurang. Yang sudah saya jelaskan tadi, misalkan kita memiliki gaji UMR yaitu 4 juta. Tetapi kita selalu merasa kurang nih. Wah, 4 juta itu kurang untuk kehidupan aku gitu loh. Nah, lanjut nih ke poin yang kedua, yaitu gaya hidup. Nah, jika kita memiliki gaya hidup yang mewah, tetapi gaji kita kecil, nah itu dia, sifat selalu kurang dan gaya hidup itu selalu berdampingan. Jadi, kayak kita tuh pengen gaji kita tuh lebih gitu loh. Kayak nggak mau nih gaji kita tuh segini karena tidak sesuai dengan gaya hidup kita. Makanya, banyak orang yang melakukan korupsi karena selalu merasa kurang dan tidak bisa memenuhi gaya hidupnya. Lanjut, ada politis atau kekuasaan. Nah, poin yang keempat itu kultur organisasi yang buruk. Dan yang poin kelima itu lemahnya sistem manajemen kontrol. Nah, lemahnya sistem manajemen kontrol ini sangat berpengaruh dengan adanya korupsi di Indonesia. Misalkan, jika saya melakukan sebuah transaksi, tetapi saya itu tidak mencatat transaksi tersebut. Nah, itu merupakan suatu tindak pidana korupsi. Dampak adanya korupsi di Indonesia di bidang pendidikan. Nah, yang pertama itu lemahnya kualitas pendidikan. Seorang tidak akan termotivasi untuk belajar ketika lingkungan buruk. Makanya, itu akan menyebabkan lemahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Poin yang kedua, kerugian dalam hal finansial. Yang ketiga itu tidak ada keadilan sosial. Nah, poin yang keempat itu kurangnya partisipan dalam dunia pendidikan. Nah, poin yang terakhir atau poin yang kelima itu hilangnya akhlak mulia. Ke materi selanjutnya, ada upaya dalam pemberantasan tindak korupsi. Nah, ada beberapa upaya nih. Upaya yang pertama itu dari strategi preventif.
Strategi preventif di poin pertama itu ada memperkuat hukum atau peraturan terhadap DPR. Poin kedua itu memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Yang keempat, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Yang kelima, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMM. Upaya yang selanjutnya itu ada dari strategi detektif. Nah, poin yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Terus poin kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Nah, jadi di strategi detektif ini, seseorang itu harus ada yang melapor jumlah keuangan yang dikeluarkan maupun yang masuk ke dalam sebuah catatan gitu. Ada strategi represif. Poin yang pertama itu penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jerah. Yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Poin yang kedua dan ketiga itu mengenai hukuman yang pantas untuk para koruptor. Jika penjara itu tidak bisa membuat para koruptor jerah, berarti harus ada hukuman yang lebih berat untuk para koruptor, supaya para koruptor itu berkurang di Indonesia. Di materi selanjutnya itu ada upaya atau peran mahasiswa dalam tindak korupsi di lingkungan kampus. Peran pertama atau upaya mahasiswa itu mendata keuangan. Jadi, mahasiswa sangat butuh hal seperti ini kan. Jadi, entah di dalam suatu organisasi atau di luar organisasi, supaya tahu nih apa yang dikeluarkan dan apa yang disimpan untuk keperluan mendatang. Dua itu ada moral. Moral itu sangat penting dalam menangani tindak kasus korupsi. Jika dari diri kita sendiri tidak bermoral, itu akan sulit untuk memberantas korupsi. Jadi, di dalam diri kita sendiri itu harus ditanami oleh sifat anti korupsi. Jika di dalam diri kita tidak tertanam hal itu, ya mau tidak mau, di negara ini akan terus ada korupsi. Yang ketiga itu ada edukasi. Edukasi yang baik mengenai tindak pidana korupsi sangatlah penting. Hal ini akan terus menyadarkan betapa buruknya tindak korupsi. Tetapi, menurut saya, edukasi dan moral itu saling berkaitan ya. Ketika di kampus-kampus banyak melakukan seminar anti narkoba atau seminar tindak korupsi, edukasi tentang korupsi. Dalam diri seorang mahasiswa tersebut tidak menerapkan anti korupsi, itu percuma saja edukasi tersebut. Jadi kayak mereka hanya mengikuti edukasi, tetapi mereka tidak menerapkan sifat anti korupsi tersebut. Di sini ada contoh korupsi di Indonesia. Di sini saya mengambil contoh kasus dari Bank Senturi. Nah, Bank Senturi merupakan hasil merger Bank CIC milik Robert Tantular dengan Bank Pico dan Bank Danpeg pada tahun 2004. Kasus ini berawal dari permasalahan likuiditas yang serius dan manajemen Bank Senturi mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun rupiah dari Bank Indonesia sekitar akhir Oktober 2008 atau awal November 2008. Nah, di dalam kasus ini ada 10 orang tersangka, tetapi hanya Budi Mulyalah yang paling disoroti di dalam kasus Bank Senturi ini. Setelah kasus ini, Bank Senturi dikatakan sebagai bank gagal berdampak sistematik. Dan Budi Mulya divonis hukuman penjara 15 tahun. Ada contoh korupsi di lingkungan kampus. Nah, contoh korupsi yang pertama itu terlambat kuliah. Kenapa terlambat kuliah termasuk contoh korupsi? Karena ketika kita terlambat kuliah, kita itu sudah membuang-buang waktu yang seharusnya kita tepat waktu, tetapi kita membuang waktu, kita terlambat waktu, seperti itu. Terus, memberikan hadiah atau gratifikasi kepada dosen. Poin ketiga itu menggunakan jasa skripsi. Nah, menurut saya, jasa skripsi ini termasuk tindak korupsi. Karena, yang seharusnya skripsi itu disusun atau ditulis oleh seorang mahasiswa, tetapi skripsi ini ditulis oleh orang lain, yang bukan orang lain, bukan mahasiswa tersebut. Dan si mahasiswa tersebut hanya membayar jasanya. Lanjut ke poin keempat itu ada buat proposal palsu. Nah, poin yang selanjutnya ada penyalahgunaan dana beasiswa. Contoh, seorang mahasiswa KIP atau seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, yang seharusnya uang KIP atau dana beasiswa itu dibayarkan untuk keperluan kuliah, tetapi ia gunakan untuk keperluan pribadinya. Nah, ada plagiasi. Nah, plagiasi ini termasuk dari tindak korupsi loh guys. Jadi kayak misalkan kita mencontek teman, itu termasuk pelanggaran korupsi karena itu bukan hasil dari jerih payah kita sendiri. Poin yang ketujuh udah aku jelasin ya, dari plagiasi. Poin ketujuh itu mencontek. Nah, plagiasi sama mencontek itu hampir sama ya guys. Nah, terus poin yang terakhir itu titip absen. Nah, titip absen itu termasuk tindak korupsi karena
kenapa seorang mahasiswa tersebut yang seharusnya masuk, tetapi ia tidak masuk. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini itu adalah korupsi itu merupakan hal yang sangat tidak baik dan tidak jujur. Karena telah melanggar banyak aturan dan juga dampak korupsi sangat merugikan banyak hal di Indonesia, mulai dari perekonomian negara sampai masyarakatnya. Jika dilihat di zaman sekarang, hukuman penjara belum cocok untuk menjerat para koruptor di Indonesia. Tetapi hukuman matilah yang mungkin cocok untuk menghukum para koruptor. Sayangnya, di negara Indonesia sendiri, hal tersebut sangatlah bersifat sensitif. Padahal, seorang koruptor bukanlah manusia, benar? Dan mereka sangatlah merugikan suatu negara. Dan juga, peran mahasiswa sangatlah penting untuk menggerakkan anti korupsi. Karena, mahasiswa merupakan garda terdepan dalam hal menegakkan keadilan. Jika bukan mahasiswa yang memulai untuk menegakkan keadilan, harus siapa lagi? Mungkin buruh dan rakyat lain bisa. Tetapi mahasiswalah yang lebih berani untuk menegakkan keadilan seperti gerakan anti korupsi ini. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya mengenai materi mahasiswa anti korupsi. Apabila ada kesalahan kata maupun materi yang belum mencakup tentang anti korupsi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.